Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu mengenal lebih dekat profesi ahli gizi bersama dengan Ibu Ella nih, Ketua DPC Persagi Kota Bengkulu. Ibu Ella, tadi kita udah berbincang sedikit ya pada saat break. Ternyata memang beberapa makanan kita konsumsi secara buruk itu berpengaruh kepada sikap dan juga perilaku kita juga ya Bu ya? Iya, tentu saja ya Mbak ya, tetapi sangat detail ya, lebih ke pengaruh kepada hormon, enzim seperti itu akan membuat kita kemudian menjadi kondisi psikologisnya itu tidak baik seperti itu ya. Jadi tetap saja diharapkan kepada kita yaitu tadi bisa mengkonsumsi itu sesuai dengan kebutuhan ya, agar tidak jadi masalah untuk kita dalam semua hal. Ya, banyak-banyak makan daging nanti darah tinggi kata orang kan. Iya, itu pasti gitu ya. Tapi ada juga hubungan antara kecerdasan emosional, misalnya itu ada gitu penelitian yang membuktikan seperti itu gitu ya. Iya, antara pertumbuhan motorik misalnya itu ada sangat bisa dibuktikan. Oke. Ini kan Ibu sebagai ketua Persagi ya Bu ya, ketua DPC Persagi. Ini kegiatannya apa aja Bu selama di Bengkulu ya? Yang pasti kegiatan rutin ya. Memberikan hak-haknya anggota ya, misalnya itu tadi untuk pengurusan administrasi, registrasi anggota, perizinan anggota yang memang harus melalui organisasi profesi maka kita tunaikan, termasuk juga mutasi gitu ya. Jadi misalnya anggota yang mutasi ke daerah lain maka harus diberikan surat mutasi seperti itu. Kemudian juga kita melalui teman-teman yang di tempat kerja masing-masing memberikan edukasi seperti itu. Kemudian misalnya di hari Gizi Nasional kita mengadakan bakti sosial dengan misalnya melibatkan kader yang memang bisa berinteraksi dengan teman-teman. Kita juga pernah mengadakan senam bersama misalnya seperti itu ya, masih sedikit kegiatannya Mbak, tapi terus berusaha untuk memberikan mengenalkan Persagi ini, juga mencerahkan masyarakat melalui organisasi. Baik, mungkin dari Ibu sendiri ada pesan-pesan Bu yang pengen Ibu sampaikan terutama kepada masyarakat ya terkait dengan gizi seimbang itu seperti apa? Jadi saya berharap gitu ya bahwa masyarakat akhirnya memahami ya bahwa yang namanya masalah gizi ini sangat luas kaitannya dengan bidang kesehatan yang lain gitu ya. Misalnya tadi apabila kita tidak dalam kondisi gizi yang baik itu bisa menimbulkan penyakit lain seperti itu. Jadi mohon untuk senantiasa memantau status gizi kita dengan cara paling sederhana adalah menimbang berat badan. Bila perlu setiap minggu ditimbang di tempat yang sama, untuk kemudian kita ketika menemukan ada misalnya tanda-tanda penurunan, kita curiga, ada tanda-tanda naik yang berlebihan juga kita curiga gitu. Nah, jadi itu juga berlaku bukan cuma untuk orang dewasa tapi juga untuk anak balita. Pemerintah kan sudah menyediakan fasilitas posyandu gitu. Jadi silakan datang ke posyandu, bawa anak gitu, sempatkan untuk datang ke posyandu memantau pertumbuhan sehingga ketika ada gangguan bisa cepat ditangani agar jangan sampai sudah terlambat seperti sudah jadi stunting gitu baru dibawa ke posyandu, nanti baru kerepotan seperti itu. Karena sesungguhnya deteksi dini jauh lebih baik dibandingkan sudah terjadinya masalah yang berat gitu, seperti itu. Jadi itu ya, kemudian juga manfaatkan media sosial sekarangnya untuk belajar banyak gitu ya. Jadi kan kita bisa dapat informasi walaupun tetap hati-hati ya. Informasinya bisa jadi salah, simpang siur ya seperti itu. Tapi pastikan bahwa kita dapat sumber yang terpercaya seperti itu. Jadi silakan belajar. Bahkan masyarakat sekarang jauh lebih pintar ya daripada ya tenaga kesehatan banyak juga ya karena rajin belajar ya. Rajin belajar dan juga searching di internet aja. Apa misalnya langsung keluar semua informasinya. Sudah tidak lagi berbatas kan Mbak. Oke, terima kasih nih Ibu Ella sudah bersama kami di Opini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi motivasi ya. Sebenarnya pola gizi seimbang itu seperti apa gitu kan. Lebih memperhatikan bagaimana kondisi tubuh dan juga asupan tubuh kita yang baik dan juga benar. Nanti kalau perlu informasi lebih jelas bisa menghubungi pusat pelayanan kesehatan yang ada di gizi ya Mbak. Boleh berkonsultasi. Boleh berkonsultasi langsung ya. Siapa tahu nih pengen diet tadi ya. Oke, Ibu Ella, salam sehat selalu Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam waktu mungkin dengan tema yang berbeda ya Bu ya. Terima kasih Mbak Agnes. Terima kasih. Baik pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVRI Bengkulu bersama kita maju. Sampai jumpa.